3 calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Muaro Jambi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari saya sendiri sebagai observer atau pengamat, Desi Rusmalita dari SMP Negeri 1 Atap Pematang Jering, dan rekan saya Zaleha dari SD Negeri 82 Street 9 Pijuan sebagai coach. Dan saya Ria Anggraini dari SMA Negeri 10 Muaro Jambi sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam Bu Desi. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Desi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Pertemuan kita kali ini kita akan melakukan coaching. Saya sebagai observernya akan mengamati Ibu sebagai coach dan teman coaching Ibu. Sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan Ibu sama Ibu ya, Bu ya. Iya Bu Desi. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, Ibu jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Desi. Jadi dalam proses coaching nanti saya akan mengembangkan potensi kehadiran penuh terhadap coaching saya. Kemudian saya akan mendengarkan aktif dan saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching nanti. Baiklah Ibu, berarti Ibu sebagai coach akan menerapkan 3 kompetensi sekaligus ya Bu. Pertanyaan yang keduanya Ibu, kompetensi mana yang ingin pada saat coaching ini nanti akan Ibu kembangkan penuh, lebih spesifik, secara spesifiknya yang mana yang akan Ibu kembangkan lebih lagi? Oke baik Bu, yang akan lebih saya kembangkan itu adalah yang mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nanti? Jadi nanti dalam proses coaching nanti saya ingin coaching saya itu menemukan solusi serta ide-ide dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Baiklah Ibu, setelah ini kegiatan kita observasi di awal ini, saya rasa cukup dulu ya Ibu. Ibu lanjutkan proses coaching Ibu bersama coach Ibu. Ibu silakan melakukan prosesnya. Semoga berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Jaleha. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Jaleha, sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Maaf ya Bu Jaleha, saya baru bisa memenuhi permintaan Ibu kemarin. Katanya Ibu kemarin ada yang mau didiskusikan ya Bu? Atau ada yang mau diceritakan kepada saya ini? Iya memang betul Bu. Ya, saya ada mau curhat lah sedikit. Kira-kira dari percakapan kita nanti apa yang ingin Bu Jaleha dapatkan? Begini Bu ya. Ini terkait dengan permasalahan rekan-rekan di sekolah, yang mana di sini saya perhatikan ya dari tahun ke tahun tidak ada perubahan kayak gitu. Cara cara menyampaikan materi di sekolah seperti di kelas, sepertinya materi itu monoton atau konvensional gitu-gitu terus. Caranya dengan cara ceramah lagi kayak gitu. Yang bermasalah, padahal kita kan sudah ketahui zaman kita sekarang ini perkembangan zaman sangat canggih Bu ya. Yang mana teknologi pembelajaran juga semakin pesat dan
kebanyakan guru-guru di sekolah itu tidak pengen tahu begitu, yang mana ada perubahan seperti itu. Yang tahu itu pembelajaran tuh ya gitu-gitulah. Eh, Caranya ceramah, tidak ada perubahan mengenai metode yang sekarang ini sudah makin pesat dengan perubahan kayak gitu Bu dia. Oke, baik. Kalau saya garis bawahi, berarti Ibu ada semacam permasalahan atau kendala ya Bu ya, terkait pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariasi. Dalam hal ini menonton ya Bu Zaleha ya. Iya. Nah, kira-kira nih dari percakapan kita ini apa yang Bu Zaleha harapkan? Yang saya harapkan di sini tuh Bu ya, karena tadi kurang bervariasi dari teman-teman atau kawan di sekolah, saya tuh pengen permasalahan ini bisa maksudnya tuh bisa diatasi atau ada perubahan lah dari teman-teman tuh untuk mengikuti zaman. Sebelumnya kita masih menggunakan permasalahan gaya kita ngajar tuh masih monoton, ceramah dan ceramah lagi. Sekarang kalau paling tidak tuh kita melihatlah zaman sekarang ini sudah pakai teknologi, bisa berubah lah kayak gitu cara medianya, modulnya untuk mengajar anak di kelas. Oh baik Bu Zaleha ya. Jadi Bu Zaleha berharap adanya perubahan dari teknik mengajar guru ya Bu Zaleha ya. Iya. Nah, kira-kira perubahan itu ingin Ibu Zaleha lihat dan ingin Ibu dapatkan ya Bu Zaleha ya. Perubahan terhadap metode pembelajaran tadi ya. Iya. Baiklah. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode bervariasi sesuai dengan kodrat zaman, kemudian juga model pembelajaran yang ideal. Nah, kira-kira nih kalau dari angka 1 sampai 10, kondisi rekan-rekan Ibu di sekolah itu berada di level berapa? Oh, sepertinya ya Bu masih di level 5 gitu. Kenapa dikarenakan di sekolah saya itu guru-gurunya banyaknya senior Bu. Nah, makanya sehingga kalau untuk level lebih tinggi sepertinya sulit bagi saya untuk langsung naik ke atas itu. Sekarang masih level 5. Oh baik, jadi masih di level 5 ya Bu Zaleha ya. Nah, kira-kira Bu Zaleha ingin meningkatkannya sampai terlihat adanya perubahan metode pembelajaran itu sampai level berapa Bu? Kalau mungkin bisa ditingkatkan mungkin ya, itu dari sampai level 7 ya, karena mengingat apa ya, level yang lebih tinggi itu mengingat dengan situasi di sekolah saya itu guru banyak yang senior, maka saya jadikan dari level 5 itu masih mungkin bisa meningkat menjadi level 7. Dari 5 menjadi ke 7. Nah, untuk mewujudkan itu apa yang akan Bu Zaleha lakukan? Sebenarnya saya itu mau ya berpikir sebelum itu ada pengen merencanakan itu paling tidak bisa lakukan mungkin dengan maksudnya dengan bertatap muka lah, panggil berbicara 4 mata lah kayak gitu. Itu baru rencana ya Bu ya. Kira-kira yang saya lakukan itu pendampingannya tuh secara individu lah kan gitu ya. Untuk penyampaiannya lah dari rekan-rekan saya tuh atau 4 mata lah kalau mungkin secara bergiliran. Nah baik ya, jadi Ibu akan melakukan pendampingan individu sama kegiatan mentoring ya Bu Zaleha ya. Nah mungkin kalau bukan dengan mentoring, kira-kira ada lagi tidak Bu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba konsultasi dengan sekolah-sekolah, konsultasi dengan sekolah-sekolah dengan diadakannya tuh sekolah untuk membuat semacam kegiatan lah gitu, kegiatan-kegiatan pelatihan atau workshop yang dilaksanakan di sekolah untuk bisa mendampingi teman-teman yang di sekolah untuk melakukan perubahan. Oke baik. Nah kira-kira untuk mewujudkan kegiatan mentoring seperti itu Bu Zaleha perlu dukungan? Iya, sangat perlu Bu. Iya. Yang mana itu
dukungan tuh sangat penting dalam kegiatan saya ini untuk meningkatkan apa ya, untuk meningkatkan motivasi lah, perubahan untuk teman-teman di sekolah. Ada lagi yang diperlukan Bu? Selain dari itu, dengan motivasi atau dengan dukungan dari kepala sekolah, saya akan mengajak teman sejawat atau teman yang lebih paham tentang IT untuk mengajak kerjasamanya untuk bisa menjalankan apa yang saya rencanakan. Luar biasa sekali ya Bu Zaleha ya. Jadi kira-kira nih setelah Ibu berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian mentoring, pendampingan individu, dan mengajak teman yang lebih paham IT tadi ya Bu ya, kira-kira kapan nih akan Bu Zaleha implementasikan? Karena sekarang kita baru ajaran baru mulai masuk sekolah, perkiraan saya tuh sekitar pertengahan Agustus lah. Baik ya Bu Zaleha ya, luar biasa sekali semuanya rencananya. Nah, semoga apa yang Bu Zaleha rencanakan dapat berjalan dengan baik ya Bu Zaleha ya. Nanti berarti kita bisa ketemu lagi ya di akhir-akhir Agustus ya Bu Zaleha. Iya. Saya ingin dengar ceritanya tentang keberhasilan yang sudah Bu Zaleha terapkan. Iya. Terima kasih Bu Zaleha. Sama-sama Bu Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ria, ketemu lagi kita. Waalaikumsalam Bu Desi. Nah, sudah selesai ya melakukan coachingnya dengan Bu Zaleha tadi. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu, pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik Bu Desi. Jadi kegiatan kucing tadi sudah saya lakukan Bu ya, sesuai dengan prinsip kucing itu secara kemitraan. Kemudian juga sudah dengan alur tirta, saya sudah menanyakan kepada kucing saya tujuannya bertemu dengan saya itu apa. Kemudian saya juga sudah menggali kucing saya untuk menemukan ide-ide. Kemudian kucing saya juga sudah mengidentifikasi apa-apa yang terjadi. Kemudian kucing saya juga sudah berencana Bu, berencana dengan menemukan ide-ide tadi, dia akan berencana melakukan sesuatu menggunakan apa, dengan teman yang berbasis pintar IT. Dia berdiskusi dengan kepala sekolahnya, dan dia juga sudah akan melaksanakannya di tahun ajaran ini nanti Bu. Alhamdulillah. Lalu menurut saya sebagai observer, proses coaching Ibu Ria dan Ibu Zaleha tadi sudah berjalan dengan baik. Juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Ria sebagai coach sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Zaleha sebagai coaching, sehingga coach Ibu bisa menemukan solusi permasalahan. Dan juga coaching tadi juga sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan dan memaksimalkan potensi coaching. Itu sudah Ibu terapkan tadi ya. Kemudian, nah pertanyaan terakhirnya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching kita hari ini? Kompetensi yang saya kembangkan itu Bu, yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya. Dan saya ingin di proses di kegiatan kucing-kucing selanjutnya itu bisa berjalan dengan baik gitu Bu. Saya ingin kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing saya itu yang akan lebih saya tingkatkan lagi nanti Bu, supaya proses kucingnya berjalan dengan baik. Baiklah Ibu, semangat terus Ibu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Kemudian observasi kita hari ini kita akhiri, semoga bermanfaat dan kita ambil pelajarannya untuk yang positif, untuk kita pelajari, untuk kita kembangkan di coaching-coaching berikutnya. Nah, saya sebagai observer, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Desi. Sama-sama. Ya.